Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah hingga saah yang berbahagianyo, hingga bengah yang berbahagianyo, mantenggebi kitanyo kesehatan, mantenggebi kekuatan, bahkan mantenggebi kesempatan bagi kitanyo memandum, sehingga kedapat kitanyo langkah dan taduk sejenak di dalam masjid yang sangat kitanyo cintainya sambil kitanyo berniat beriktikaf. Di belakang daripada itu, salawat bernadakan salam, sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syidlom rahmat dan sejahtera kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Gure-gure, tungku-tungku, syaralun memandum yang ulun tuan muliakan, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala bengah yang berbahagianyo kage anugerahkan kepada kita yang bersama lebih kemampuan untuk kita yang memandum talangkah masjid dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang berbahagia, salat subuh secara berjamaah menyerta perhatikan legetanyo, tarasa-rasakan legetanyo, itu adalah merupakan sesuatu yang berat, merupakan sebuah ibadah yang berat. Setiap ibadah yang berat, setiap ibadah yang fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala hana geberi kepada keberangkaso hana. Ibadah yang paling fadilah Allah taala hana geberi kepada si berangkaso. Namun geberi Allah adalah kepada hamba-hamba yang negasih. Kita ingat kita yang memandum ibadah yang fadilah, ibadah yang sangat sukar kita lakukan dan payah berat. Allah Ta'ala hana gebi kepada keberangkaso. Namun gebi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepada hamba-hamba yang negasih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang dalam sebuah hadis, berangkaso melaksanakan salat subuh secara jamaah, secara berjamaah dengan menyempurnakan salat tersebut, artinya dengan menyempurnakan segala rukun-rukunnya, menyempurnakan segala sunat-sunat abaat yang dalam salat, menyempurnakan segala sunat-sunat hayat dalam salat. Barangkaso yang itu mayang isya secara berjamaah dengan sempurna, pegahli Nabi seolah-olah dia telah melakukan salat seperdua malam. Artinya setengah malam. Sama bandingan jih lagi kita lakukan salat setengah malam. Dan barang siapa yang melakukan salat subuh secara jamaah, secara sempurna, Nabi kepegat pengakuan, seolah-olah dia telah melakukan salat
satu malam suntuk. Duknan gebi fadilah oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka terima kasih dan syukur dan kedanyo pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naruh kedanyo dalam kalangan tersebut, naruh kedanyo dalam golongan hamba yang gekasih. Dan mulaki ba Allah hidayah yang tengah na gebila Allah kepada kedanyo. Hidayah tersebut begitu langgeng oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya begitu tetapkan hidayah tersebut oleh Allah kepada kedanyo memandum dan begitu ruh tabi-tabi kedanyo dalam melakukan ibadah yang berat-beratnya. Menan kekiranya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang ulun tuan muliakan. Di samping daripada itu, perlu kita juga perhatikan setiap hari oleh setiap manusia tersebut pada ketika setiap hari dalam menjalankan kehidupan teuro-uronya, baik itu dalam beraktivitas ataupun dalam berkomunikasi ataupun dalam mengkonsumsi sesuatu makanan, itu tidak terlepas daripada hal perkara. Dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam beraktivitas, berkomunikasi, berkonsumsi dan sebagainya, tidak terlepas daripada hal perkara. Menyukan perkara tersebut, yang pertama adalah perkara yang haram, yang kedua perkara yang halal, yang ketiga perkara yang syubhat. Karena terlepas daripada tiga itu di saat kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam berkonsumsi ataupun dalam makanan, menyukan makanan yang haram, kakeh makanan yang halal. Menyukan makanan yang halal dan makanan yang haram, kakeh dalam makanan ataupun ruh dalam kategori mengkonsumsi makanan yang syubhat. Hanya terlepas daripada itu. Tuman tergantung sagai daripada kedanyo, tak bedakan li kedanyo bersama beruh melakukan perkara yang haram. Ba'ruh kedanyo tabi-tabi dalam melakukan perkara yang halal. Dan juga beruh kedanyo melakukan perkara-perkara yang syubhat yang tidak jelas. Membedakan itu semua hadirin kaum muslimin syaralun memandum, membedakan itu semua terharam, terhalal, tersyubhat, itu butuh ilmu pengetahuan yang jelas. Jadi hana dapat bedakan, hana dapat kita bedakan mandum-mandumnya, memang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan yang memadai tentang itu. Puji tabagah menan teman. Ingat lun dalam sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis daripada Abdullah Nu'man bin Bashir Iban kepegah. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Hadis daripada Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, pegah ligonyan lun dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pegah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lun dengar gepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuan daripada Abi Abdullah Nu'man bin Bashir. Petraga pegahli Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas
Faman ittaqa 'anis syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yashiku ayyaqa'a fihi. Kebanggaan Nabi, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Ubina perkara-perkara yang halalnya jelas. Dapat kita bedakan dengan jelas. Lihat tengok mandum orang dapat dibedakan. Sesuatu yang halal-halalnya dapat dibedakan dan dapat dituri. Perkara-perkara yang halal. Karena memang jelas kepada Rasul. Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Apa itu halal? Berdasarkan definisi oleh Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat Syafi'i yang dalam Syafi'iyah, halal adalah sesuatu perkara yang hana pernah hitunyo lidali kepada haram. Sesuatu perkara, sesuatu perbuatan, sesuatu makanan ataupun keban yang hana tunjuk lidali ke haram, perbuatan tersebut halal. Yang menurut Syafi'i dan sahabat-sahabat daripada Syafi'i. Sesuatu perkara, sesuatu perbuatan, sesuatu ucapan, sesuatu makanan yang hana tunjuk lidali kepada haram, itu halal. Meskipun hana tunjuk lidali ke halal. Yang definisi yang diberikan oleh Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat Syafi'i. Sementara oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki mendefinisikan haram ataupun halal itu adalah sesuatu perkara, sesuatu perbuatan, sesuatu makanan yang hana tunjuk kepada, yang hana dalil kepada haram, yang hana tunjuk lidali ke haram, itu halal. Yang tunjuk lidali ke halal, itu halal. Beda artinya. Menurut Maliki, Hanafi, sesuatu perkara yang hana tunjuk lidali ke halal, nyan halal. Yang tunjuk lidali ke halal, nyan halal. Demikian oleh sahabat-sahabat Maliki dan Hanafi. Menyemenan dua-dua orangnya berbeda dalam mengistimbat hukum. Yang berbeda dua-dua orang tersebut dalam mengistimbat hukum. Menyatakan dari segi definisi yang definisi oleh dua-dua orang tersebut, menurut Imam Syafi'i, setiap sesuatu perkara yang tiada dalil menunjukkan kepada haram, itu halal. Merumpuk sesuatu yang langka tak terjadi. Binatang yang hana pernah takalon dan hana pernah itunyo oleh hukum kepealom. Ke haram hana datepu, ke halal hana datepu. Karena hana binatang tersebut dan hana merumpuk lamnas nyan binatang. Nyan menurut Syafi'i, binatang tersebut pada kita konsumsi hana membawa kemudaratan, itu halal. Dan karena al-aslul asyai ibahah illa yadullu alal haram. Setiap sesuatu perkara pada dasarnya itu halal. Kecuali baru hana lihalil apabila kaitunyo lidali kepada haram. Tapi menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, pada dasarnya setiap perkara itu haram. Apabila kaitunyo lidali ke halal, baru halal. InsyaAllah dapat kita tercerna, dapat kita bedakan dua pendapat tersebut.
Ya, jadi dua-dua orangnya sangat berbeda dalam mengistimbat hukum. Putuman ikna salah hana. Karena itu manusia-manusia yang cukup diperhitungkan oleh Allah Ta'ala manusia yang utama dhat sehingga baik dia pegah-pegah lagi katanya salah hanya fatwa Maliki ataupun Hanafi. Salah hanya fatwa Syafi'i ataupun sahabat Syafi'i. Yang baiknya dalam benak katanya bersama. Baik ikutnya nata Maliki karena itu merupakan sesuatu yang salah. Itu salah besar. Kibantit jelas betul. Menurut fatwa ganyan lagi menurut fatwa orang ji lagi betul. Baik tak pegat-pegat pengakuan lagi tanya salah. Kadang-kadang sebahagian di antara kita berani tapi salah. Padahal menyata pegat perbandingan, gedanyo yang pesalah, tak pegat perbandingan dengan orangnya, haram upat. Menyobat surah I, idanyo baru sabah titip, orangnya sabah mon, kada pegah lagi gedanyo orangnya salah. Tak pegat perbandingan ketakwaan gedanyo baru sabah titip I. Sedangkan ketakwaan orangnya sabah mon, kiban tak pegah lagi gedanyo salah. Kiban sit, ilun di atasnya perbuatan lung taklid kepada fatwa Syafi'i. Ilun di atasnya perbuatan lung taklid rad Hanafi. Okey, asalkan melengkapi dalam satu perbuatan. Bek talfik. Artinya bek menggabung dalam satu perbuatan beberapa mazhabnya nabi tatalfik. Dalam satu perbuatan menggabung beberapa fatwa madhabnya. Teman memang kitanya pindah-pindah lengkap dalam satu madhab. Okey, ada masalah. Yang bajit keingatan bagi kitanya memandum. Olehnya kebekali Nabi wa innal harama bainun. Haram itu pun merupakan sesuatu yang jelas. Puharim menyoleh Imam Syafi'i sesuatu perkara yang hana itunya lidali kepada hala sesuatu perkara yang hana itunya ke haram sesuatu perkara yang hana itunya ke hala nyan haram itu menurut Syafi'i. Jadi bersepakat sesuatu perkara yang hana itunya lidali kepada haram kepada hala nyan adalah merupakan sesuatu yang haram. Nyan dapat kita bedakan dengan jelas. Oleh nyan kita sambung wa bainahuma mustabihatun, dan di antara halal dan haram itu adalah merupakan sesuatu yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kepada Nabi, yang tiada diketahui sekalian perkara yang syubhat tersebut oleh kebanyakan manusia. Sangat payah kita bedakan perbuatan-perbuatan yang syubhat tersebut. Tapi walaupun sangat payah kita bedakan, mesti kita bedakan supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang syubhat. Ya. Kenapa kan? Karena kebetulan Nabi sebarang kaso yang pelihara daripada perbuatan yang syubhat ataupun perkara yang syubhat, maka orangnya yang telah memelihara kemurnian agamanya dan orangnya yang telah memelihara kemurnian martabatnya ataupun kehormatannya, menyoi tak pelihara. Tapi walaupun demikian gede, mesti kita pelihara. Apa itu syubhat? Menurut anggapan kita nyan perbuatan halal, tapi secara kenyataan perbuatan itu haram. Hana sama lagi kita faham. Menurut kita perbuatan tersebut halal, tapi secara kenyataan keharam. Itulah syubhat. Hana dapat sang halal bukan kita tapi yang secara kenyataan secara hukum syar'i itu haram. Ya. Maka si barang kaso bukan Nabi. Maka si barang kaso yang selalu jatuh ke dalam perbuatan syubhat, maka jatuhlah dia ke dalam perbuatan yang haram. Persis lagi katanya bineh men di bineh men yang cukup lu. Hana ta tete tiga pum hert lang mon.
Lagi urang mengembala di binih terbih yang terjal. Hana ketete tiga, ganyan-ganyan tiga rut dalam terbih yang terjal tersebut, dan gembalaan-gembalaan tersebut jatuh ke dalam jurang yang terjal. Menyo gedanyo selalu meen di binih men, tentelah rut lang men. Menyo memang gedanyo selalu bermain-main dengan perkara yang syubhat, pada akhirnya kita jatuh ke dalam perkara yang haram. Menyomanan hadirin kaum muslimin syara alun mamandum, berdapat tabedakan. Meskipun gepegah li Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tiada diketahui sekalian perkara syubhat tersebut oleh kebanyakan manusia. So yang tepu yang turidan ada menanyendum, itulah mereka-mereka para mujtahid yang dapat gebedakan legonyan, yang dapat geistimbat legonyan, yang dapat gekiaskan legonyan lewat dalil-dalil yang Beile yang gedanyo teringat lun dalam satu riwayat Ibrahim bin Madham adalah merupakan sidro urang ataupun bisa dikatakan dia sebagai putra mahkota yang kadinobatkan sebagai putra mahkota. Anak raja kakena angkat sebagai raja. Bena salah lun dalam masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah pun dalam masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada ketika dia dinobatkan sebagai putra mahkota, bahwa tenyan keganyan meninggalkan tahta kerajaannya. Dia menuju kepada mendidik dirinya sebagai seorang yang sufi. Di saat gonyan kage didik drog, kage minta gure-gure yang sufi sehingga dia menjadi orang yang sufi. Gonyan termasuk dalam kalangan orang yang zahid, gonyan termasuk dalam kalangan orang yang tawadhu, gonyan termasuk dalam kalangan orang yang wara, gonyan termasuk dalam kalangan orang yang muhabbah. Dan ibadahnya itu luar biasa diperhitungkan. Dan perkara-perkara yang syubhatnya cukup berat gepejiuh. Satu hari gonyan gejak melintasi dengan sahabat ke melintasi sumur Zamzam. Ati truk ba sumur Zamzamnya para sahabat ke gepiuh gejepi mandum dari sumur Zamzam tersebut dengan timah yang disediakan oleh raja bakmen Zamzamnya. Ternyata pada ketika itu Ibrahim bin Adham tersebut hangejep kita nyang li sahabat ke. Ya Syekh, pakai ni rona hanejep i padahal kamu no kai di uno dah pegah gerah pakai hanejep i sedangkan nyo kadruk bak mendam-dam. Maka dia menjawab, sekira jih lun na lung me timaro lun ngencrung ia lang monyo, sungguh long jip ia nyo doan. Temannya Fatimah, timahnya adalah timah yang disediakan oleh sultan. Timahnya adalah timah yang disediakan oleh raja. Sesuatu yang disediakan oleh raja itu merupakan sesuatu yang syubhat. Hana jelas dari mana asal sesuatu yang disediakan oleh raja tersebut. Itu Ibrahim bin Adham. Truk ingkatnya kepelihara diri daripada sesuatu yang syubhat. Sementara kita, hadoh pegah-pegah li. Dari sesuatu yang hana tak usaha kena kede, bibi le raja ke katanya segala sesuatu. Lepat gejuk rajanya dari penghasilan teh le rajanya gejuk ke katanya. Tapi kita selalu berusaha untuk mendapatkan itu semua. Nyan katanya. Na hidup sifat zahid katanya ataupun na hidup sifat wara katanya ataupun na hidup sifat mahabbah katanya. Hana sangat jauh berbeda dengan urang-urang sufi awal. Namun walaupun tingkatnya gede dipelihara oleh Ibrahim bin Adham, karenanya sesuatu yang tiada diketahui oleh kebanyakan manusia, tapi dia pernah juga terjerumus dari perkara ke perkara yang syubhat. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham tersebut dipuja oleh malaikat karena memang haya dat pada ketika keibadah, gedat ibadah ge.
Gepujo oleh malaikat. Alhamdulillah dan syukur dan ke Allah. Cukup bahagia Ibrahim bin Adham tersebut. Bahkan karena dia selalu dalam beribadah kepada Allah. Dan ibadahnya itu selalu diterima oleh Allah. Gepujo oleh malaikat ibadah Ibrahim bin Adham. Sementara dia mendengar pujian malaikat tersebut. Pada ketika gedengar pujian malaikat tersebut, puna bangga konyan han bertambah geklik ni ba Allah untuk memohon keampunan daripada apa yang kepegahnya. Puna sifat rialun puhan. Gemo ba Allah gelake drog be terjadi ria di atas pujian para malaikat. Hayu dat Ibrahim bin Adham. Kenapa kon? Gok nyan orang yang gegasih oleh Allah, apa yang gemelake ba Allah geterima ibadah yang dilakukan itu geterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan pengakuan malaikat terhadap Ibrahim bin Adham. Tapi pada ketika itu dia tidak bersifat ria, bahkan metamah metamah ikhlas pada ketika beribadah. Namun pada satu hari dia tengah dalam keadaan berpuasa, tengah berpuasa. Pada ketika tengah berpuasa, kasuput perle makanan untuk berbuka puasa. Maka pada ketikanya Ibrahim bin Adham gecok peng getebit ulwa untuk giablo sabah tumpuk buah kurma untuk berbuka puasa. Wate truk bak kide ataupun bak kios mekat kurma tersebut, kurmanya kali metumpuk-tumpuk. Pada ketika geblo sabah tumpuk le Ibrahim bin Adham tersebut, nasi neng anak kurma yang mekleh dari tumpuk. Namun walaupun mekleh daripada tumpuk, lebih do kepada tumpuk ganyan belum. Maka pada ketika itu, gebesapan ajulah. Kenapa kan? Menurut Ibrahim bin Adham, nyo yang tidak mekleh nyo karena memang lebih do dengan tumpuk ganyan belum adalah bahagian daripada tumpuk ganyan belum. Sehingga gecok gebesapan. Rupanya bukan. Menurut anggapan ganyan, anak kurmanya tineknya ruh dalam tumpuk ganyan beliau. Tapi secara kenyataannya bukan. Pada ketika gewo masjid setelah dia berbuka puasa dengan sineng anak kurma yang hana jelas dan bono, dengan sineng anak kurma yang subhat, menurut anggapan koknya nyu dalam tumpuk ganyan, tapi secara kenyataan jika maka setelah dia konsumsi sineng anak kurma tersebut, merasa di dalam jiwa, ya Allah, puji long hana khusyuk salat bak maghribnya. Ya Allah, bahkan long hibran dalam beribadah, puji ya Allah. Maka pada ketika itu langsung gejak tegur li malaikat. Kelagi kitanya, monyo kitanya, wate melakukan perbuatan yang hana ada doa perbuatan yang hari mendunda lakukan cukup tinggi-tinggi. Tapi hana coba, hana gebi bala oleh Tuhan langsung hana. Mungkin gepulurung kena sempom katanya dalam neraka oleh Allah. Perbuatan kejahatan metubi-tubi kita lakukan, bela yang syubhan harum tak lakukan dum. Tapi hana merempek teguran langsung inan. Yang membuktikan bahawa kita hana gegasih oleh Allah. Setiap melakukan perbuatan kejahatan, setiap melakukan perbuatan yang hana joroh-jorohnya, hana langsung merempek cobaan. Nyan kita membuktikan kita hana gegasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyo hamba yang gegatih, inan melakukan kesalahan dengan terlanjur, inan naju gebi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bawa denyan gekeun le malaikat yang lalu lalang dalam masjid. Sayang dat Ibrahim bin Adham. Ubena ibadah yang dilakukan hana diterima oleh Allah. Ubena doa yang memohon kepada Allah hana diterima oleh Allah. Sayang tak Ibrahim bin Adham. Gara-gara dia mengkonsumsi anak kurma yang hana jelas. Didengar oleh Ibrahim bin Adham, ya Allah ya Tuhan lun hana mufumnya anak kurmanya bahwa dia merupakan sesuatu yang syubhat. Maka pada ketika itu oleh Ibrahim bin Adham langsung menuju bak tempat gepublo anak kurma bono dan gebaya sini anak kurma tersebut dengan harga yang tinggi.
Nya tanya hai dah temiki ya tayahana tapi nah. Menurut akam anggapan katanya jelas tapi secara kenyataannya tidak jelas. Syubhat. Ya, lagi contoh cerita. Kajak bawa urung mukat bawah juruk. Rukunan dadang. Cok baju bawah juruk ugop paju. Kajak bawa urung mukat mulansat. Nah, urung mukat mulansat ni cacok paju. Ada kali dah paju. Terima kasih nak nyoji hidup segala macam. Jawab dumpuk je, jawab dumpuk je. Hingga anak bayar hablo setengah kilo kalam perut dia. Semua itu merupakan sesuatu yang syubhat. Kadang-kadang le urang po mekatnya nikun. Ada menang mu padum drote urang yang menan. Habis dia. Nyan, itu kita. Walaupun demikian kedeh, menyatalakukan perbuatan yang syubhat, sekali kita lakukan perbuatan yang syubhat, gepegah betloro ibadah dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Neci bayangkan ini, he dia salat, he dia dumpu, sebab pelahuro tiga. Hana diterima ibadah tersebut oleh Allah dengan sekali mengkonsumsi perkara yang syubhat. Golom mengkonsumsi perkara yang haram. Kebi contoh dah, Bak Ibrahim bin Adham bono, pelahuro Ibrahim bin Adham kepegali malaikat. Han diterima ibadah ke, gara-gara mengkonsumsi sineng anak kurma yang syubhat. Itanyo kontinu beile yang syubhat yang haram tak tepat. Oh, lih tak tepat yang haram, hana lo murang yang tegur bang katanya, hana lo merempak cobaan bang katanya. Itu membuktikan bahwa kita adalah manusia yang hana gegasih oleh Allah. Tapi menyainan dah bubut kesalahan, inan aju merempak malapetaka, nyan menunjukkan bahwa diri kita mantang tergolong dalam golongan orang yang gegasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat aju putah salah long ile sehingga long kagbi bala oleh Allah taala lagi. Oh, bala haji buno nyan long lakukan sehingga lun kamu nampak bala ni ba Allah. Bagah-bagah tayak laki maaf menyebab surah syubhat buno, bagah-bagah tayak bayu. Kiranya lagi nyan hadirin kaum muslimin syara lun mamandum, urusi lun mamandum, kita harus dapat membedakan yang haram, dapat membedakan yang halal, dapat membedakan yang syubhat. Karena kita dalam beraktivitas sehari-hari, dalam jalankan kehidupan teuro-uro danyonya, hana terlepas daripadanya. Tamu lagi ba Allah tapi itanyo ba ruh dalam golongan orang yang mengkonsumsi sesuatu yang halal, beraktivitas tentang aktivitas yang halal, dumpu-dumpu perbuatan yang kita lakukan itu berhala. Menankah kiranya kita mohon tabi-tabi kepada Allah dan petunjuk yang kali gebi oleh Allah Ta'ala kepada kedanyo yang menteng nanyo, tamu laki tabi-tabi bulanggeng buna dalam jiwa kedanyo hingga mepisah nyawang kedanyo dengan jasad. Kiranya lagi nyankeh kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia katanya oleh Allah mulai dari dalam dunia dan berbahagia oleh Allah katanya sampai akhirat dan bak kepujiuh katanya oleh Allah daripada keganasan siksa api neraka. Insyaallah enankeh yang dapat kita sampaikan bak bengah yang berbahagianya karena waktu memang terbatas. Dalam penyampaian tersebut mungkin kesalahan dan kejanggalan dan sebagainya. Di atasnya memandum lun laki maaf lebih dan kurang hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.